Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pelajaran fikih. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, anakku sekalian, di halaman 108 kewajiban bagi peminjam. Ya, kita lanjutan dari video yang lalu. Kewajiban bagi peminjam, syarat bagi peminjam barang antara lain sebagai berikut. A. Peminjam berkewajiban memelihara keutuhan dan menjaga barang yang dipinjam, yaitu tidak boleh merusak atau menghilangkan. Kemudian yang B, peminjam harus memanfaatkan barang pinjamannya, baik untuk dirinya sendiri maupun kerabat lainnya, teman-temannya, dengan syarat ada persetujuan dari pemilik barang tersebut. C. Apabila barang yang dipinjam hilang, peminjam berkewajiban mengganti sesuai dengan ukuran dan harga barang yang dihilangkan. D. Peminjam mengembalikan barang yang kepada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan waktu pengembaliannya. Tidak boleh selisih waktu, kelewat. Ya. Misalnya, meminjam 1 hari harus dikembalikan 1 hari, tidak boleh dibawa terus-menerus sampai pemilik barang menegur atau memintanya. E. Pada saat mengembalikan barang yang dipinjam, disunahkan mengucapkan syukur dan terima kasih. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun. Rawahu Tirmidzi. Artinya, pemegang atau peminjam berkewajiban menjaga apa yang ia terima sampai dengan ia mengembalikannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. 5. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pinjam-meminjam. Untuk melestarikan hubungan baik antara peminjam dan pemilik barang yang dipinjamkan, hendaknya keduanya memperhatikan beberapa hal. Pertama, A. Pinjam-meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan halal sesuai syariat Islam. B. Hindarkan pinjam-meminjam barang untuk perbuatan maksiat, berdosa. Ya. C. Peminjam hendaknya berhati-hati dalam menggunakan barang pinjaman agar tidak menimbulkan kerusakan pada barang yang dipinjam. D. Peminjam wajib mengembalikan barang pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik barang. E. Apabila peminjam terpaksa belum dapat mengembalikan barang pinjaman sesuai janjinya, bukan karena disengaja, peminjam seharusnya memberitahukan dan minta maaf atas keterlambatan pengembalian barang yang dipinjam. F. Sesuai dengan prinsip hidup gotong royong, pemilik barang sebaiknya memberi kelonggaran kepada peminjam sampai ia dapat mengembalikan pinjamannya. 6. Pengambilan manfaat barang pinjaman. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling menggantungkan dengan pihak lain dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup lainnya. Untuk mencukupi kebutuhannya, manusia terkadang perlu pinjam-meminjam. Ada beberapa manfaat dari pinjam-meminjam, yaitu A. Menumbuhkan silaturahim dan saling percaya antara satu dan yang lainnya. B.
menghilangkan sifat pelit dan sombong. C. Menumbuhkan sifat dermawan dan kemauan menolong sesama. D. Menimbulkan sifat kekeluargaan dan kerukunan umat. E. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. F. Menghilangkan sifat permusuhan di antara sesama. Serta G. Meringankan kesulitan orang lain. Kemudian kita lanjut di sikap ikhlas dalam meminjamkan barang. Meminjamkan barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dalam kebaikan tentu akan bermanfaat juga bagi orang yang dipinjami. Salah satu manfaatnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan pahala tentu harus disertai dengan hati yang ikhlas. Jika ada rasa tidak ikhlas dalam hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala kepadanya. Untuk itu, agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bersikap ikhlas tentu lebih utama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan. Orang yang enggan memberikan pertolongan kepada orang lain termasuk orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Anakku, lanjut sekalian di halaman 111, yaitu ringkasan atau khulasah. Yang pertama adalah pinjam meminjam disebut juga ariyah, yaitu meminjam suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya, dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh atau baik dalam waktu yang tepat dengan tidak membayar atau menyewa. Kemudian yang kedua, rukun pinjam meminjam adalah ada orang yang meminjamkan, kemudian peminjam, barang yang dipinjam, kemudian juga lafal atau ijab qabul, dan adanya kewajiban bagi si peminjam. Yang ketiga, syarat orang yang meminjamkan barang adalah baligh, berakal, tidak mubazir, dan tidak dipaksa. 4. Syarat orang yang meminjam barang adalah baligh, berakal, dan tidak mubazir. 5. Syarat barang yang disewa adalah ada manfaatnya. Manfaatnya masih ada saat akad, dan barang tetap, yaitu tidak rusak. Yang terakhir, syarat ijab qabul adalah dimengerti oleh kedua belah pihak dan bersambung. Baik anakku sekalian, sampai di sini dulu ya pelajaran fikih, yaitu tentang pinjam meminjam. Nanti kita lanjutkan lagi di pelajaran 6, yaitu larangan ghosob. Oke, baik. Malik akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.